Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Taklim Asyar dan Bayan Isya. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikuatkan untuk kemanfaatan manusia. Kalian menyuruh berbuat kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Ulangi artinya, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikuatkan untuk kemanfaatan manusia. Kalian menyuruh berbuat kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Banyak hadis baginda Rasulullah SAW menerangkan bahwa orang Islam adalah semulia-mulianya manusia, dan umat baginda Muhammad SAW adalah semulia-mulianya umat. Banyak pula ayat Al-Quran yang menyatakan demikian, baik dengan langsung maupun dengan isyarat. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggelari kita sebagai umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan alasannya, yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Para ahli tafsir mengatakan bahwa dalam ayat ini kalimat menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran disebutkan lebih dahulu daripada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal iman adalah pangkal segala amalan. Tanpa iman, kebaikan apapun tidak akan bernilai sedikit pun. Hal ini karena iman juga dimiliki oleh umat terdahulu, tetapi ada suatu perkara yang khusus yang menjadikan umat baginda Muhammad SAW lebih unggul dibandingkan umat-umat sebelumnya, yaitu perhatian yang khusus terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah penyebab umat baginda Muhammad SAW lebih istimewa daripada umat ini. Meskipun demikian, iman tetap ditekankan dalam ayat ini, karena kebaikan apapun tidak akan bernilai jika tidak disertai iman. Maksud utama ayat tersebut adalah menjelaskan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar bagi umat ini. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi mungkar disebutkan terlebih dahulu daripada iman. Maksud dijadikannya amar ma'ruf nahi mungkar sebagai sesuatu yang istimewa yang menjadikan umat ini lebih unggul dari umat-umat terdahulu adalah hendaknya umat ini mengutamakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Menjadikannya sebagai kerja sambilan tidaklah mencukupi. Tugas amar ma'ruf nahi mungkar juga diperintahkan kepada umat-umat terdahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, falamma nasu ma zukiru bih, ketika umat-umat terdahulu lalai dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Quran Surat Al-An'am ayat 44. Jadi kelebihan umat ini terletak pada perhatian yang khusus terhadap dakwah. Oleh sebab itu hendaknya dakwah dilaksanakan sebagai tugas pokok yang tersendiri, sebagaimana tugas-tugas lain dalam agama. Alhamdulillah, telah kita dengarkan satu buah ayat Al-Quran, pentingnya saling mengajak dan mencegah kemungkaran. Maka sebagai bentuk daripada latihan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sunnah baginda Rasulullah, maka insyaallah nanti sore pada 40 hari 4 bulan negeri Jawa IPB 3 hari, bukan kehendak kita hadir, tapi kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha Illallah. Kalau kita mau melihat kehendak kita, Mas, tidak ada kemampuan kita. Orang yang keluar ini hadirin yang pilihan, bukan dilihat dari banyaknya hartanya, bukan dilihat dari rupanya, Masya Allah. Agak mau orang ganteng dia tidak ganteng. Kalau Allah tidak pilih, tidak. Begitu juga harta. Mau dia ada hartanya, tidak ada hartanya. Kalau Allah tidak pilih, tidak keluar. Hanya begitu. Sering kita dengar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam hadis disampaikan tidak memandang harta dan rupa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang hati dan amal. Jadi hati kita, Pak, amalan kita. Nah, jadi kita duduk di sini keluar ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur. Masya Allah. Seandainya Allah tidak pilih kita, Masya Allah, kita sudah berada di mana, Pak? Bahkan ada saudara-saudara kita, maaf, di jam seperti ini kok udah di tempat maksiat. Masya Allah. Kita ini di tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi lagi kita ini sudah
dan melaksanakan perintahnya Allah. Wa tujahidu fi sabilillah. Keluar di jalan Allah. Fadilah keuntungannya orang yang keluar di jalan Allah. Sesaat saja, Pak. Sesaat bagaimana ya? Sesaat itu ada yang mengatakan cuma satu kali peras susu kambing. Ya. Ada juga yang sesaat itu cuma mata saja berkejap sekali. Sebentar saja Pak ini kita di jalan sesaat saja berdiri di jalan Allah, maka itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dunia Pak beserta isinya. Ada orang ya, udah berpuluh-puluh tahun Pak, pagi siang sore, masya Allah, pagi siang sore Pak bekerja terus 30 tahun, 40 tahun tidak dapat apa-apa Pak. Jangankan dunia, satu Cikarang aja kagak dapat. Kita ini keluar di jalan Allah sesaat saja, berdiri di jalan Allah, maka itu lebih baik daripada dunia beserta. Subhanallah. Allah Akbar. Dunia Pak beserta isinya, bukan Cikarang. Maka kita bersyukur Pak. Kenapa? Bukti itu bahwa Allah cinta kepada kita. Dalam satu hadis disebutkan apabila Allah Subhanahu wa taala ini mencintai seorang hamba, maka akan diberikan kepahaman tentang agama. Ya. Kalau harta itu mah orang kafir juga dikasih sama Allah Pak. Bahkan lebih banyak dikasih. Tapi kita bersyukur. Kita ini masya Allah orang pendosa, banyak dosa termasuk yang berbicara masalah. Tapi karena Allah cinta, maka kita didudukkan di tempat itu masya Allah. Satu kali kita mengucapkan subhanallah, satu kali kita mengucapkan alhamdulillah, Pak, ini dikali 700.000 kali. Allahu Akbar. 700.000 kali. Pernah nggak kita bersikir subhanallah 700.000 kali? Pernah nggak kita bersikir alhamdulillah 700.000 kali? Pernah nggak kita berselawat 700.000 kali? Nggak ada Pak. Sulit untuk itu. Kenapa waktu kita masa pikiran kita? Tapi dengan keluarnya kita ini majahidu fi sabilillah, bermujahadah di jalan Allah, maka dilipat gandakan 700.000 setiap satu kali amal. Dakwah, kerja dakwah ini selama 40 hari. Maka kepada bapak-bapak jemaah Masjid Al-Hasanah Nurul Hasan, kami ucapkan banyak terima kasih, masya Allah. Kami sudah diterima di sini kurang lebih 4 hari 4 malam. Kami sudah menggunakan fasilitas lampu, air, semuanya yang sudah kami gunakan ini. Kami mohon keikhlasan dari tuan-tuan semuanya. Kami tidak mampu membalas kecuali membalasnya dengan doa. Semoga kampung ini menjadikan kampung yang berkah. Masya Allah. Sebagaimana berkahnya kampung Madinah, sebagaimana berkahnya kampung Makkah. Kami mendoakan semoga listrik penerang yang kita pakai ini Allah akan ganti buat tuan-tuan semuanya jamaah yang ada di sini sebagai penerangnya nanti di kubur. Begitu juga air-air yang kami gunakan. Kami tidak mampu mengganti, kami mampunya mendoakan. Semoga nanti air yang kita gunakan ini sebagai penyejuk daripada tuan-tuan jamaah, daripada yang ada di sini semuanya penyejuknya di dalam kubur. Insyaallah kami nanti selepas ini akan belajar lagi, lakukan safar, pindah dari masjid ke masjid. Kita akan pindah ke daerah Bojong Mangu. Yang di sana akan kami bergerak kurang lebih sekitar 36 hari lagi. Kami mohon doa daripada tuan-tuan. Juga kami mohon maaf apabila dalam proses kami di sini belajar, masya Allah banyak kekurangan. Karena memang kami semuanya orang kurang, orang belajar. Maka kita perlu keluar ini untuk memperbaiki diri kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Yang benarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salahnya itu murni karena kekurangan saya. Sama-sama kita tutup dengan para majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, mantap. Langsung cuci tangan.
Enggak bro. Pemirsa yang mulia, demikianlah taklim asar yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Hendra dan bayan isya yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Andi AMS, Lipo Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Amin.